Kalau biasanya cabai rasanya pedas, ini beda lagi ya, karena ini cabenya rasanya manis dan bikin nagih. Jadi kali ini saya mau bikin kue cabai yang rasanya enak, tampilannya menarik mirip cabai asli. Kue ini sangat cocok banget kalau misalkan mau dijadikan ide jualan. Cara bikinnya ternyata sangat gampang ya, supaya tidak gagal simak videonya sampai selesai. Langkah pertama kita siapkan kacang hijau yang sebelumnya sudah direndam. Jadi ini tadi saya rendam sekitar 3 jam ya, kemudian kita cuci bersih. Saya pakai kacang hijau kupas, ini pastikan sudah dicuci bersih, kemudian bisa kita masukkan ke dalam panci kukusan seperti ini. Bagian tengahnya bisa kita beri daun pandan yang sudah diikat seperti ini ya, tujuannya nanti supaya aromanya lebih wangi. Kita kukus kacang hijaunya sampai benar-benar matang. Ini dikukus kurang lebih selama 35 menitan, jadi sudah matang sempurna, kemudian bisa segera kita angkat. Supaya lebih cepat halus, jadi ini langsung saja saya blender ya teman-teman. Kalau misalkan mau dihaluskan manual menggunakan ulekan juga bisa banget. Lanjut masukkan 300 ml santan, gunakan santan kental supaya nanti hasilnya lebih enak. Ini bisa kita haluskan dulu sampai benar-benar halus. Kacang hijau yang sudah di blender halus selanjutnya kita pindahkan ke dalam pan seperti ini. Lanjut masukkan gula pasir, saya pakai sekitar 110 gram. Beri sekitar 1/4 sendok teh garam. Jadi supaya aromanya lebih wangi, saya beri pasta vanila secukupnya. Ini kita masak sambil terus kita aduk, jadi jangan ditinggal-tinggal ya supaya tidak gosong. Kita masak sampai mengental dan juga sampai kalis. Kita aduk-aduk terus sampai adonannya mengental seperti ini. Jadi jangan pakai api besar ya supaya tidak gosong karena ini rawan banget gosongnya. Kalau misalkan adonannya sudah mengental, sudah kalis seperti ini, matikan api kompornya. Kalau adonannya sudah mulai hangat, bisa kita pindahkan ke dalam wadah seperti ini, tujuannya supaya adonannya tidak berkulit atau tidak kering. Ini adonannya sudah dingin, selanjutnya kita ambil secukupnya adonan, ini tidak saya timbang, cukup saya kira-kira saja ya. Selanjutnya kita bulat-bulatkan dulu seperti ini, bisa kalian perhatikan di video. Kita bentuk sesuai selera yang kita inginkan. Jadi untuk bentuknya bebas, tidak harus sama seperti di video. Di sini saya mau bikin bentuk seperti cabai rawit. Ini sangat gampang banget ya teman-teman, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jangan lupa kita pindahkan ke dalam wadah tertutup seperti ini supaya nanti tidak keras. Selanjutnya ini bisa segera kita tutup rapat, tujuannya nanti supaya bagian atasnya tidak retak atau kering. Kalau sudah, ini bisa kita sisihkan dulu. Siapkan pan, kemudian masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar bening. Beri secukupnya vanila supaya aromanya lebih wangi. Ini tadi saya beri sekitar 4 sendok makan gula pasir, kemudian kita aduk-aduk dulu sampai tercampur merata. Kalau sudah, bisa kita masukkan air sebanyak 400 ml. Kita masak larutan agar-agarnya ini sambil sering-sering diaduk ya supaya tidak menggumpal. Nah kalau sudah mendidih seperti ini, kita kecilkan apinya menggunakan api yang sangat kecil. Siapkan wadah, masukkan air matang. Jadi ini nanti akan saya beri tambahan pewarna makanan. Di sini saya pakai merah cabai secukupnya. Kemudian saya juga pakai warna hijau. Untuk yang satu bagian lagi nanti saya beri tambahan pewarna oranye ya teman-teman. Adonannya tadi bisa kita tusuk menggunakan tusuk sate, kemudian kita celupkan ke air yang sudah ada pewarna makanannya. Supaya kuenya tidak rusak, jangan terlalu lama direndam air. Jadi kalau sudah direndam bisa kita tusuk menggunakan styrofoam seperti ini supaya airnya turun. Nah kalau larutan pewarna makanannya kurang pekat, bisa ditambah lagi ya takaran pewarna makanannya. Untuk yang warna putih tidak saya celupkan ke dalam air ya, ini tetap saya biarkan. Selanjutnya kita tunggu selama 10 menitan atau sampai pewarnanya ini benar-benar meresap ke dalam adonan. Nah untuk yang tanpa warna ini langsung saja saya celupkan ke dalam larutan agar-agar. Nah ini yang warna merah sudah mengering, kita celupkan juga ya teman-teman. Selanjutnya ini bisa kita tunggu sampai mengeras. Pastikan larutan agar-agarnya tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas ya. Untuk api kompornya saya nyalakan menggunakan api yang sangat-sangat kecil ya, tujuannya supaya agar-agarnya tidak terlalu panas. Jadi pastikan larutan agar-agarnya tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin. Untuk tangkainya ini saya pakai tangkai cabai asli yang sudah dicuci bersih. Kemudian ini tinggal kita tusuk menggunakan lidi yang sebelumnya sudah saya cuci bersih ya. Lidinya tadi sebelumnya sudah saya runcingkan sampai kecil-kecil seperti ini ya, supaya tidak terlalu besar. Kue yang sudah kita celupkan ke agar-agarnya tadi ini sudah benar-benar dingin. Kemudian tangkai cabenya tadi tinggal kita tancapkan saja. Jadi ini hasilnya beneran mirip cabai asli. Pastikan agar-agarnya sudah benar-benar dingin ya, karena kalau belum dingin nanti hasilnya kurang cantik.
Kue lukcuk cabenya beneran mirip cabai asli, tampilannya menarik, rasanya juga enak banget ya teman-teman. Pastikan untuk tangkai cabenya tadi sudah dicuci sampai benar-benar bersih. Nah, kalau bagian ujungnya masih ada sisa jelinya bisa kita gunting. Kemudian tinggal kita beri tangkai cabenya tadi. Kalau sudah diberi tangkai cabai seperti ini, hasilnya beneran mirip cabai aslinya. Tangkai cabenya tadi saya dapat dari tangkai cabai rawit seperti ini ya, pastikan sudah dicuci bersih dulu. Kue lukcuk cabai tadi hasilnya lumayan banyak ya, karena sebagian belum saya beri tangkai jadi saya simpan dulu. Satu resep tadi sebanyak ini ya hasilnya, jadi misalkan kalian mau bikin lebih banyak lagi tinggal dikalikan saja resepnya. Selain dibentuk cabai seperti ini, bisa juga ya kalau misalkan kalian mau bikin bentuk lainnya. Kalau mau lebih awet, ini bisa disimpan ke dalam kulkas ya, supaya bisa tahan sampai berhari-hari. Karena kita pakai santan, ini tidak tahan lama kalau didiamkan di suhu ruang, hanya sekitar 1 harian saja ya. Selain tampilannya yang menarik, ini rasanya beneran enak banget. Jadi bagian dalamnya super lembut, sama sekali tidak keras. Dan bagian luarnya ini ada tekstur kenyalnya dari agar-agar. Untuk tingkat manisnya ini juga pas, jadi sama sekali tidak kemanisan. Nah, kalau misalkan mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas dulu menggunakan mika. Ukuran mika yang dipakai bebas, boleh menggunakan mika ukuran besar atau mika ukuran kecil. Harga kue ini lumayan mahal ya teman-teman, karena memang bikinnya butuh ketelatenan. Tapi untuk harga jualnya sendiri bebas ya sebenarnya, boleh kalian sesuaikan sendiri. Untuk rasanya nggak perlu diragukan lagi ya teman-teman, ini makan satu pasti kurang. Kalau misalkan mau dibentuk seperti buah dan sayur, boleh banget ya, boleh kalian sesuaikan. Jadi bikin kue ini tuh memang seru ya, karena kita bisa berimajinasi dan juga bisa berkreasi. Bagaimana mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kali ini saya mau membagikan resep olahan ubi ungu. Kue tradisional satu ini tampilannya sangat unik dan juga cantik banget. Kue ini sangat cocok ya untuk dijadikan hantaran. Untuk rasanya dijamin enak dan bikin nagih. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan wajan atau pan, kemudian kita masukkan 85 gram gula pasir. Lalu bisa kita masukkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini bisa kita masak sampai agak menyusut dan airnya ini mendidih. Setelah sudah mendidih seperti ini, kemudian bisa kita masukkan kelapa parut. Ini kelapa parutnya saya pakai sekitar 150 gram. Jadi ini kita masak sampai agak menyusut ya teman-teman. Untuk memasaknya cukup menggunakan api kecil sambil terus diaduk. Setelah airnya sudah menyusut dan sudah agak kering seperti ini, selanjutnya ini bisa kita matikan apinya. Nah, untuk bahan isiannya ini bisa kita sisihkan dulu. Langkah berikutnya bisa kita siapkan 300 gram ubi ungu. Jadi ubi ungunya ini tadi sudah saya kukus, kemudian ini saya haluskan menggunakan sendok garpu seperti ini. Setelah ubinya sudah halus, kemudian bisa kita masukkan ke dalam wadah yang agak besar. Lalu bahan berikutnya bisa kita masukkan 150 gram tepung ketan. Lanjut kita masukkan 1 sendok makan gula pasir atau sekitar 15 gram. Kemudian bisa kita masukkan 1/4 sendok teh garam dan juga secukupnya vanila. Dan ini untuk airnya saya pakai sekitar 130 ml. Jadi airnya ini kita masukkan bertahap ya teman-teman. Untuk adonannya bisa kita uleni menggunakan tangan. Untuk takaran air bisa kurang bisa lebih, jadi untuk airnya ini bisa kita masukkan secara bertahap ya, sedikit demi sedikit. Kita uleni adonan ini sampai kalis dan bisa dibentuk. Hasil adonannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini adonannya sudah siap untuk kita gunakan. Lanjut bisa kita siapkan 50 gram tepung ketan. Kemudian bisa kita tambahkan sejumput garam. Lalu masukkan juga sekitar 40 ml air panas. Jadi pastikan untuk airnya ini masih dalam keadaan panas. Lalu bisa kita masukkan secukupnya pewarna hijau. Ini bisa kita aduk sampai tercampur. Kita tuang airnya sedikit demi sedikit ya teman-teman. Jadi harus dituang secara bertahap. Nah, ini bisa kita aduk menggunakan garpu. Bisa juga langsung diuleni menggunakan tangan. Bisa kita uleni menggunakan tangan supaya lebih cepat tercampurnya. Untuk hasil adonannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adonannya sudah siap ya untuk kita gunakan.
Untuk unti kelapanya tadi ini juga sudah dingin, ini sudah siap untuk kita gunakan. Nah, untuk cara membuat kuenya kita ambil secukupnya adonan ubi ungu. Jadi ini saya takar menggunakan sendok seperti ini supaya nanti hasil kuenya seragam. Untuk ukuran kuenya bebas ya, boleh disesuaikan sendiri. Kemudian adonannya ini bisa kita bulatkan dan bisa kita beri lubang seperti ini karena ini nanti mau kita beri isian unti kelapa. Langkah berikutnya ini bisa kita masukkan unti kelapanya secukupnya ya teman-teman. Selanjutnya ini bisa kita tutup rapat, usahakan bagian isinya tidak terlihat. Lalu ini bisa kita bulat-bulatkan kembali dan ini bisa kita bentuk agak memanjang ya. Ini kita bentuk adonannya menyerupai terong. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman, seperti di video. Jika sudah bisa kita sisihkan dulu. Nah, untuk bagian kelopak atasnya ini kita ambil secukupnya adonan hijau. Lalu bisa kita pipih-pipihkan seperti ini. Selanjutnya bisa kita cetak menggunakan cetakan bentuk bunga seperti ini. Jadi kita cetak adonannya cukup sebanyak 3 kelopak seperti ini. Kemudian ini bisa kita bentuk, kita rapikan supaya tampilannya lebih menarik. Nah, setelah itu kelopaknya ini bisa kita tempelkan ke adonan ubi ungunya tadi. Lalu ini bisa kita rapi-rapikan. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai semua adonan habis. Nah, supaya tampilannya lebih menarik, ini bisa kita beri garis-garis menggunakan spatula seperti ini. Untuk tampilannya ini mirip terong ya teman-teman, tampilannya sangat unik dan kekinian banget. Dalam satu resep tadi menghasilkan sekitar 28 kue. Lalu kuenya ini saya pindahkan ke sarangan kukusan. Jangan lupa untuk alas daunnya diberi olesan minyak sayur supaya tidak lengket. Kita kukus kuenya menggunakan api sedang cenderung kecil kurang lebih selama 20 menitan. Setiap 5 menit sekali kita buka tutup kukusannya, lalu kita diamkan beberapa detik. Dan ini lanjut bisa kita kukus kembali. Jadi selama pengukusan ini kita buka tutup kukusannya sebanyak 3-4 kali ya teman-teman. Ini tadi sudah dikukus selama 20 menitan dan ini akan saya dinginkan terlebih dahulu. Setelah kuenya sudah dingin, selanjutnya ini kuenya akan saya pindahkan ke loyang. Jadi meskipun sudah dingin, ini tekstur kuenya tidak akan alot ya teman-teman, teksturnya tetap lembut dan juga kenyal. Untuk tampilan kuenya beneran unik dan kekinian banget, sangat cocok ya untuk dijadikan ide jualan. Selain menggunakan unti kelapa untuk isiannya, kalian juga boleh menggunakan kacang hijau kupas. Jika mau dijual bisa ya dikemas menggunakan mika kecil seperti ini. Jadi dalam satu mika bisa kita beri 2 isian kue. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing ya. Untuk harga jualnya ini tiap mika seperti ini bisa dijual kisaran 3.000 sampai 4.000-an ya. Untuk rasa kuenya ini beneran enak banget, kulitnya lembut, kenyal dan tidak alot. Dan setelah sudah dingin ini kuenya juga tidak akan keras ya. Untuk unti kelapanya juga manisnya pas, tidak terlalu kemanisan. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kali ini saya mau membagikan resep olahan ubi ungu. Kue tradisional satu ini tampilannya sangat unik dan juga cantik banget, untuk rasanya juga sangat enak. Nah, untuk mengetahui cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai.
Sebelumnya ini tadi sudah saya kukus 300 gram ubi ungu, dan ini ubi ungunya juga sudah saya haluskan ya teman-teman. Selanjutnya ini saya tambahkan sekitar 4-5 sendok makan gula pasir. Ini saya tambahkan juga 1 sendok makan munjung susu bubuk. Lanjut ini saya masukkan secukupnya vanila supaya aromanya lebih enak. Kemudian semua bahan ini bisa kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Oh iya, usahakan untuk ubinya ini sudah dingin ya teman-teman saat gulanya dimasukkan. Karena biasanya kalau ubinya masih hangat dan gulanya dimasukkan, nanti tekstur ubinya jadi benyek. Jika dirasa semua bahan sudah tercampur merata seperti ini, kemudian ini sudah siap untuk kita bentuk. Kita ambil secukupnya adonan ubi ungu, kemudian ubinya ini bisa kita bentuk bulat-bulat. Jadi supaya hasilnya seragam, kalian juga boleh ya menggunakan sendok takar. Ini tidak saya takar, cukup saya kira-kira saja. Nah, selain menggunakan isian ubi ungu ini, kalian juga boleh menggunakan jenis ubi lainnya. Setelah adonan ubi ungunya sudah dibulat-bulatkan seperti ini, bisa kita sisihkan dulu. Ini sudah saya siapkan 300 gram tepung ketan. Kemudian akan saya tambahkan juga gula pasir. Ini saya pakai sekitar 2 sendok makan. Masukkan setengah sendok teh garam. Lalu ini saya beri secukupnya vanila supaya aromanya lebih enak. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur. Setelah itu bisa kita tuang santan. Ini saya pakai santan panas ya teman-teman. Kita tuang sedikit demi sedikit. Untuk santan yang saya pakai ini kisaran 235 ml. Setelah itu adonannya ini bisa kita uleni sampai adonannya kalis dan bisa dibentuk. Pastikan untuk hasil akhir adonannya kalis dan juga tidak terlalu lengket. Nah, jadi ini nanti kuenya akan saya bentuk seperti ini. Bisa kita siapkan bahan isiannya tadi. Kita ambil secukupnya adonan kulit, jadi ini tidak saya timbang ya teman-teman, cukup dikira-kira saja. Jika mau hasilnya lebih seragam, kalian juga boleh menggunakan timbangan. Ini adonan kulitnya akan saya pipih-pipihkan seperti ini, kemudian bisa kita beri isian ubi ungunya tadi. Nah, supaya tampilan kuenya lebih menarik, jadi ini sengaja ya teman-teman, bagian isiannya saya perlihatkan seperti ini. Kemudian kuenya ini akan saya bentuk kotak. Jadi untuk bentuk kue dan ukuran kuenya ini bisa disesuaikan sendiri. Hasil akhir kuenya kurang lebih seperti ini. Jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai semua adonan habis. Untuk alas daunnya ini sebaiknya diolesi minyak sayur ya. Jadi saat kuenya matang nanti tidak lengket. Ini bisa kita ulangi sekali lagi, jadi supaya motifnya lebih menarik. Cara membuatnya ini kita tekan-tekan dan kita bulat-bulatkan seperti ini ya teman-teman adonannya. Dan ini ditekan-tekan sampai ubinya ini mulai terlihat. Setelah itu ini bisa kita bentuk kotak ya. Jadi cara membentuknya bisa menggunakan spatula seperti ini. Nah, pada tahap ini bisa kita ulangi sampai semua adonan habis. Untuk hasil kuenya ini sangat unik dan juga menarik banget ya teman-teman. Kemudian kuenya ini sudah siap kita kukus. Kita kukus kuenya kurang lebih selama 15-20 menitan. Setiap 5 menit sekali ini kita buka tutup kukusannya sebentar ya, sekitar 3-5 detik, kemudian bisa kita tutup kembali. Jadi tujuan tutup pancinya ini dibuka tutup supaya kuenya ini tidak melebar dan bentuknya tetap cantik. Selama pengukusan ini tadi saya buka tutup pancinya ini kurang lebih sebanyak 3-4 kali. Setelah sudah 20 menitan dikukus ini sudah matang, kemudian bisa kita tunggu sampai dingin. Nah, jika kuenya sudah dingin, kemudian ini bisa kita kemas menggunakan mika seperti ini. Jadi dalam satu mika bisa diisi 1-2 kue. Kemudian ini kuenya bisa kita sajikan ya teman-teman.
Oh iya, supaya kuenya ini tidak keras, bagian kulit luarnya dan tetap lembab, sebaiknya sesaat setelah diangkat dari kukusan diolesi minyak sayur tipis-tipis ya. Kue ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan. Nah, untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Jadi untuk tampilan bagian dalamnya seperti ini. Untuk rasa kuenya sangat enak banget, manisnya pas, kenyal, pokoknya bikin nagih. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kali ini saya mau bikin olahan singkong yang bikinnya gampang, rasanya enak banget. Kue tradisional satu ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan karena memang masih banyak peminatnya. Kalau kalian tertarik untuk mencoba, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan kukusan yang airnya sudah mendidih, kemudian masukkan kelapa parut, saya pakai 120 gram. Ini kelapanya sudah saya beri garam dan juga daun pandan. Ini sudah dikukus kurang lebih selama 15 menitan, jadi selanjutnya bisa kita angkat dulu, kita dinginkan. Kelapa parutnya gunakan yang setengah tua supaya rasanya enak. Bahan berikutnya ini sudah saya siapkan singkong parut, jadi ini sudah diperas ya airnya. Jadi ini sudah ditimbang, beratnya sekitar 700 gram. Gunakan singkong yang kualitas bagus supaya nanti hasil kuenya enak ya. Siapkan wadah, kemudian singkongnya bisa kita masukkan. Karena singkongnya baru keluar dari freezer, jadi ini masih kelihatan beku. Bahan berikutnya bisa kita masukkan gula pasir. Gulanya saya pakai sekitar 100 gram, kalau kalian suka manis boleh ditambah ya takaran gulanya. Beri juga secukupnya vanila, kemudian tambahkan juga garam. Lanjut, ini sudah saya siapkan bubuk agar-agar bening atau bubuk agar-agar yang tanpa warna. Agar-agarnya ini saya pakai sekitar 1 sendok makan munjung ya. Jadi agar-agarnya saya pakai hampir 1 bungkus. Kemudian aduk-aduk semua bahan ini sampai tercampur merata. Kalau misalkan mau lebih cepat boleh juga diuleni menggunakan tangan. Nah, ini supaya rasanya lebih gurih saya tambahkan santan. Santannya saya pakai sekitar 2 sendok makan ya. Kemudian aduk-aduk kembali semua bahan ini sampai benar-benar tercampur merata. Supaya nanti hasil kuenya tidak keras, usahakan untuk air dari singkongnya jangan dibuang terlalu banyak. Jadi untuk memeras singkongnya pastikan jangan sampai benar-benar kering ya teman-teman. Pastikan semua bahan ini benar-benar tercampur dengan baik dan tercampur merata ya, supaya nanti hasil kuenya maksimal. Konsistensi adonannya kurang lebih seperti ini, jadi dia tidak terlalu keras juga tidak terlalu encer. Untuk hasil yang maksimal, gunakan singkong yang benar-benar bagus ya teman-teman. Karena biasanya kalau singkongnya masih ada bintik hitamnya, tandanya singkongnya sudah lama. Dan untuk hasilnya nanti pasti kurang maksimal. Bagi adonan menjadi 3 bagian, karena ini nanti masing-masing saya tambahkan pewarna makanan. Ini saya pakai pewarna kuning, kemudian merah rose dan juga hijau. Kalau kalian tidak suka pakai pewarna makanan, untuk penggunaannya boleh di skip ya. Aduk-aduk kembali adonannya, pastikan sampai pewarnanya benar-benar tercampur dengan baik. Nah, kalau sudah tercampur merata seperti ini, selanjutnya kita sisihkan dulu. Ini kita ulangi di semua warna ya. Langkah selanjutnya kita ambil secukupnya adonan, ini tidak ditimbang, cukup dikira-kira saja. Kemudian adonannya bisa kita bulat-bulatkan, sedikit kita padatkan ya. Jadi kita bentuk bulatan seperti ini, usahakan hasilnya rapi. Untuk besar kecil kuenya bebas, boleh kalian sesuaikan sendiri. Kalau misalkan mau hasil kuenya seragam, boleh juga ya ditimbang adonannya. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Semua adonannya tadi sudah selesai saya bulatkan seperti ini, jadi untuk hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau bikin lebih banyak lagi, tinggal dikalikan saja resepnya. Ini sebelumnya sudah saya siapkan panci kukusan yang sudah panas. Alasi kukusannya menggunakan daun pisang seperti ini, kemudian kita tata adonannya satu persatu seperti di video ya. Nah, kalau sudah ditata seperti ini, selanjutnya ini akan kita kukus.
Meskipun bertumpuk seperti ini tidak masalah ya, karena ini nanti tidak lengket satu sama lain. Kita kukus adonan ini kurang lebih selama 35 menitan ya, atau sampai benar-benar matang menggunakan api sedang saja. Sudah dikukus kurang lebih selama 30-35 menitan, ini kuenya sudah benar-benar matang. Jadi meskipun ditumpuk dan juga berdekatan, ini kuenya tidak lengket. Selagi masih benar-benar panas, kemudian kita baluri menggunakan kelapa parut yang sudah kita kukus tadi. Usahakan kuenya masih panas ya saat kita baluri menggunakan kelapa parut supaya menempel. Karena biasanya kalau kuenya sudah dingin, ini kelapa parutnya susah nempel. Kalau sudah diberi taburan kelapa parut seperti ini, sudah siap kita sajikan. Bola-bola singkong pelanginya sudah siap untuk kita sajikan ya teman-teman. Ini bisa banget kalau misalkan mau dijadikan ide jualan. Satu resep tadi hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Jadi untuk bahan yang digunakan ini juga ekonomis dan mudah didapat. Tekstur kuenya ini kenyal dan juga empuk. Untuk rasa manisnya juga pas. Untuk penyajiannya bisa juga ya kalau misalkan mau ditusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Jadi ini bisa kita beri isian sebanyak 3-4 tusuk atau sesuai selera. Kalau ditusuk menggunakan tusukan sate seperti ini, tampilannya akan lebih menarik ya teman-teman. Jadi sangat cocok kalau misalkan mau dijadikan ide jualan. Ini semuanya sudah selesai saya tusuk. Saya beri sekitar 4 isian ya per tusuknya. Untuk satu tusuknya bisa dijual seharga 1.000 sampai 2.000-an ya. Atau bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Untuk satu mika ini bisa dijual kisaran 5.000-an ya, atau bisa kalian sesuaikan sendiri. Pengemasannya bebas ya, boleh menggunakan tusukan ataupun tidak. Kalau mau dijual dengan harga yang lebih ekonomis, boleh menggunakan mika kecil ya. Untuk rasanya ini enak banget, kalian wajib banget cobain resepnya. Sekian dulu ya teman-teman, selamat mencoba, terima kasih.